Jadi ada berita lagi tentang hubungan kita ke Amerika, terutama masalah yang masih sama yaitu tarif. Dan di sini kelihatannya ada simulasi deal dengan cara sepertinya menurunkan tarif lewat trade atau pertukaran data pribadi Indonesia ke Amerika Serikat. Jujur ya, saya itu udah dengar rumor ini dan saya kira hanya sekedar rumor aja, makanya saya nggak nanggapi dan nggak buat video. Tapi baru kemarin rupanya emang bener ada dan masuk TV. Ya jujur aja saya lihat gila beneran rupanya. Ya, jadi inti dari beritanya itu gini. White House alias Gedung Putih itu telah mengumumkan kerangka perjanjian perdagangan timbal balik kemarin antara Indonesia dan Amerika. Selain seperti video saya kemarin bilang, seperti pesawat dan lain-lain, dan salah satu poin lainnya ini trade transfer data pribadi. Dan di sini dari Indonesia, kita Presiden Prabowo emang ini masih negosiasi yang sepertinya belum pasti apa deal ini bakal dilakukan apa tidak. Tapi kalau dilihat dari omongan dua menteri lainnya yaitu Menteri Teknologi Mutia belum final dan Menteri Perekonomian Haryo bilang yang ditransfer data komersial yang mengindikasikan kelihatannya deal transfer ini data ini tetap bakal dilakukan. Walaupun di sini data komersial yang dimaksud Menteri Haryo juga belum dijelasin apa. Tapi kalau kita misal buat akun Tokopedia apa Shopee, kan jelas ya kita ngasih alamat rumah sama nomor telepon. Bahkan kalau yang dimaksud data komersial itu ini. Jadi apa sih Bang trade data pribadi ini? Kalau dari bahasa mereka ya, intinya data ini berguna untuk mempermudah perusahaan terutama digital komersil seperti perusahaan dagang misal e-commerce, Tokopedia-nya Amerika Serikat misal, atau perusahaan teknologi kayak Google, Facebook, dan sebagainya. Itu lebih mudah untuk menyodorkan barang mereka sesuai kesukaan kita. Ya gampangnya aja contoh, asli lah yang pasti kalian juga pada pernah merasakan. Misal nih Anda buka Chrome, terus mencari baju, berita yang spesifik, film, kartun, atau meme gitu. Terus Anda buka YouTube, pasti rekomendasi video akan sama seperti yang kamu cari di Chrome. Atau misal ya, kayak contoh lain Shopee, Anda cari mainan unik karena melihat di TV dan penasaran harga mainan tersebut. Nanti setelah itu isinya rekomendasi juga akan memperlihatkan mainan-mainan unik lainnya. Lah kan kalau dipikir sekarang udah ada, udah gitu Bang. Terus gunanya apa transfer identitas ini tadi? Jadi gunanya ya lainnya dari bahasa mereka ya untuk leluasa dalam mengelola data kita, karena mengelola data pribadi negara lain ya seperti contoh Indonesia ke Amerika itu penuh regulasi. Misal kayak pengisian data kita buat akun Google itu mereka benar-benar harus menggunakan bahasa yang teliti agar tidak ada masalah hukum dari hukum internasional dan hukum perlindungan data di Indonesia sendiri, karena jika iya bakal kena denda besar. Makanya dengan deal trade ini mereka ingin agar tidak berbelit dan banyak prosedur dan agar lebih leluasa karena tidak ada ketakutan bayang-bayang terkena denda. Misal contoh terjadi masalah seperti salah penulisan agreement, seperti kita membuat akun Google, jika ada kesalahan ketik misal dan tidak sesuai dengan aturan perlindungan di Indonesia, maka Google bisa didenda Indonesia. Atau ada kebocoran akun kita di Amerika, maka Indonesia bisa mendenda dengan mudah karena murni kesalahan mereka. Lalu apa sih ketakutan kita dari deal transfer data ini? Dan sudah saya beri gambaran, karena ada deal ini dan hukum perlindungan data jadi lebih fleksibel bagi Amerika. Yang ditakutkan misal ada pencurian data di sana, walaupun kita punya hukum perlindungan data dan bisa menuntut dan melakukan denda, tapi karena deal ini mereka juga punya hukum sendiri karena emang data pribadi kita ada di area Amerika dan jelas kita sudah memberikannya mereka wewenang pengelolaan data. Karena ini biasanya mereka juga tidak terlalu memprioritaskan tuntutan denda kita jika ada penyalahgunaan data dan kekhawatiran kita lainnya. Karena mereka punya wewenang ini, misal kita ingin yuk kita jangan terlalu pro Amrik dan misal kita orang yang influential dan pastinya mereka menganggap kita sebagai ancaman, mereka punya hak hukum untuk menyadap kita karena intinya untuk keamanan dan kepentingan Amerika. Jadi jika kita kemana aja mereka tahu dan secara hukum mereka aman karena dalih untuk melindungi negara mereka dan juga data pribadi kita di daerah yurisdiksi mereka. Ya ini contoh ekstrimnya ya. Kok ngeri gini? Emang untungnya apa? Ya pastinya ada untungnya untuk negara yang melakukan ini ya. Kalau dari kita Indonesia konteksnya sudah jelas karena ingin mainin tarif Amerika. Tapi kalau untuk normalnya ya sama aja. Untuk ekonomi agar ada insentif dari Amerika. Ya seperti perdagangan atau keamanan atau dapat pelayanan infrastruktur elektronik. Maksudnya akun Google kita masih misal disamain dengan fitur yang dimiliki Amerika. Jadi lebih baik. Lagian mana mungkin negara mau trade tanpa timbal balik keuntungan. Lalu dampaknya untuk masyarakat langsung apa Bang? Kalau dampak sehari-hari pasti nggak merasakan karena pengelolaan data. Paling ya saya bilang tadi lihat Tokopedia kok
tahu kita suka ini padahal belum pernah ngetik di Tokopedia. Karena jelas gerak-gerik kita mereka bisa tahu, dan seperti contoh ekstrim saya tadi, jika kejadian kayak tadi mereka juga punya payung hukum dengan embel-embel untuk negara mereka. Apakah ada nggak sih Bang negara yang melakukan trade ini selain Indonesia? Ada, dan banyak kepada Amerika, tapi kalau dilihat ya kebanyakan anggota NATO, kayak sebagian Uni Eropa, Inggris, Jepang, dan Korea Selatan. Kalau dari negara Asia Tenggara ada nggak Bang? Ada, dan yang biasanya yang pro barat. Tahu kan siapa? Ya, Singapura, Malaysia, dan Filipina. Tapi kalau dilihat normal ya, kan mereka anggota NATO, aliansinya sendiri. Dan maaf bukan menjelekan Singapura atau Malaysia, tapi mereka emang butuh bantuan karena SDA mereka emang tidak banyak seperti kita. Dan kebanyakan negara mereka emang gerak di bidang jasa. Tapi kalau dari saya ya, negara kita ini kan negara besar dan termasuk negara non-blok yang jelas tidak memihak, dan besar di sini maksud saya dari SDA kita udah mumpuni. Maksudnya kalau mau nih negara gerak bener, nggak ada korupsi-korupsian, apa misal pun ada cuman korupsi 5% lah dari negara, kita benar-benar bisa berdiri tanpa impor banyak. Dan dengan tren transfer penduduk ini ya pastinya merugikan kita, karena kita dengan embel-embel pengusung non-blok pencetus ASEAN agar intinya tidak tersetir negara blok barat dan blok timur dulu, malah sekarang kita seakan masuk ke pusaran atau ke pihak barat. Tapi jujur ya, kan ini terkena seluruh pihak. Ya seharusnya dia ini ada voting lah, apa survei, setuju nggak masyarakat dengan ini, karena menyangkut data pribadi masing-masing orang se-Indonesia, dan misal banyak menolak, DPR harus menolak juga deal ini. Padahal dengan tarif kemarin seperti video saya kemarin itu malah bisa menjadikan momen ini kita agar terlepas dan mencari pasar dan mitra baru selain Amerika. Malah sekarang kita makin terjerat dengan Amerika. Tapi kita nggak tahu ya, kita kan orang awam. Mungkin mereka orang pemerintah yang mengurus tentang ini lebih benar dari kita. Tapi berita ini seharusnya diviralkan agar masyarakat Indonesia melek. Tapi ya kelihatannya kok kayak kurang populer ya, dan malah lebih senang sama berita kayak ijazah. Ya kalau dari saya semoga yang terbaik untuk Indonesia ke depannya. Amin.